Halo Halo Semeton, Semeton, kembali lagi kita di podcast Sapa Semeton bersama saya Gus Indra. dan saya Rahma Sari. Nah Semeton, hari ini kita akan memperdalam kisah inspiratif seorang mantan penyalahguna narkoba yang telah menemukan motivasi dalam proses pemulihannya. Nah, baik Semeton, untuk membicarakan topik yang sangat menarik ini tentunya kita sudah ditemani oleh bintang tamu yang sangat luar biasa dan sangat menginspirasi juga. Di sini ada Bapak Bagus Bayu Ardianta. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Nah, Bapak Bayu sendiri merupakan penggiat anti narkoba sekaligus wakil ketua dari Forum Indonesia Anti Narkoba atau yang biasa disapa FIAN ya Pak ya. Ya, betul. Dan kebetulan Bapak ini adalah mantan penyalahguna narkoba yang saat ini telah pulih sepenuhnya dan sempat juga melakukan atau melaksanakan program rehabilitasi di klinik BNP Bali ini. Nah, langsung saja kita sambut. Di sini ada Bapak Bayu. Hari ini kabarnya bagaimana Pak? Astungkara baik. Baik. Astungkara baik. Apa saja nih kesibukan Pak Bayu belakangan ini? Bukan belakang ini ya, tetapi selama ini. Jadi kegiatan saya sama ini sebagai ya yang normal aja. Selain aktif di FIAN, saya juga sebagai seorang karyawan ya kan di salah satu perusahaan yang bergerak di bidang rokok elektronik, itu aja sih. Bangun pagi, aktivitas seperti biasa, berangkat kantor, pulang. Wah, sangat produktif ya ternyata Pak Bayu. Ya, terima kasih. Nah, menarik sekali nih Pak mengenai FIAN. Namun sebelum kita menggali lebih dalam mengenai FIAN, kita akan menggali terlebih dahulu bagaimana nih awal mula Pak Bayu bisa terjerumus ke aktivitas penyalahgunaan narkotika. Mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu, Pak? Boleh, boleh. Jadi biasa kita terjerumus ke dalam narkoba itu biasa masa remaja. Masa remaja yang indah tetapi disalahgunakan. Kalau dibilang salah pergaulan, mungkin iya, salah pergaulan. Mungkin dibilang salah lingkungan, iya salah lingkungan gitu. Awalnya dunia malam sudah pasti, ya kan. Habis itu lingkungan mencoba-coba. Iya, mencoba-coba. Jadi di sana saya mulai awalnya bisa dibilang ekstasi, lanjut karena merokok, akhirnya mencoba ganja, akhirnya terus dan terus. Oh begitu ya Pak. Jadi sebenarnya ini Bapak terjerumus itu saat usia remaja ya? Usia benar, remaja, Pak? usia remaja. Nah, benar Gus Indra, kalau di psikologi ya namanya itu konformitas, di mana kita itu mengikuti bagaimana teman-teman atau kelompok kita berperilaku. Misalnya Pak Bayu ikut-ikut dan mencoba-coba apapun aktivitas yang dilakukan oleh teman-teman Bapak. Betul, Gitu. betul sekali. Ya, dan menanggapi itu juga sebenarnya lingkungan sangat berpengaruh ya Pak. Berpengaruh banyak sekali. Decision making seseorang Iya, untuk melakukan apalagi kan kita masa remaja, masa memilih, ya kan? Iya, benar. Sangat berpengaruh. Masa mencari jati Masa diri. mencari jati diri, Benar, betul, kan? betul. Masa mencari jati diri dan Baik. itu benar-benar berpengaruh. Oke Pak, dan mungkin itu kan dari segi Bapak, awal mula Bapak mengikuti ataupun terjerumus ke dalam hal tersebut. Iya. Nah, mungkin yang kita pengen tahu juga Pak, bagaimana sih awal mula Bapak itu dapat mengikuti program rehabilitasi? Boleh diceritakan mungkin? Boleh. Agak panjang dikit nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Pak. Jadi mungkin saya sampaikan sedikit pada saat kita berbincang-bincang tadi di belakang, ya kan. Jadi tidak ada orang yang mau secara mandiri, ya kan, atau nggak secara kemauan sendiri itu untuk merehab dirinya, nggak mau. Jadi orang-orang terdekat saya lah yang berusaha untuk merehab saya, gitu. Jadi beberapa kali tertangkap tetapi tidak masuk penjara ya. Beberapa kali tertangkap karena tidak ada barang bukti dan lain sebagainya. Astungkara tidak sampai masuk penjara gitu kan. Akhirnya keluarga sudah bosan ini. Keluarga sudah bosan, teman-teman yang positif juga sudah bosan nih, Bayu kok begini terus ya kan. Akhirnya apa yang harus dilakukan? Akhirnya saya bukan dibuang ya. Dibawalah ke sini gitu untuk melakukan rehab. Mungkin melanjutkan apa yang Bapak tadi katakan dari keluarga ya Pak yang Dari pertama. keluarga. Keluarga berarti menyarankan Bapak untuk ke sini atau bagaimana? Bukan menyarankan ya tepatnya, tetapi dibawa langsung. Langsung diarahkan ke BNN. Jadi dari kepolisian, awalnya tertangkap di kepolisian, akhirnya karena tidak terbawa barang bukti dan lain sebagainya, ya kan, ya cuma tes urin aja udah pastilah, ya kan.
bisa diselamatkan. Cuman dengan satu syarat, saya harus ke BNN. Nah, ini lagi lucunya. Dan baiknya keluarga saya itu, ya kan, sebenarnya saya itu sudah bisa keluar dari kepolisian itu hari Kamis kalau saya nggak salah. Tetapi saya baru dikeluarkan hari Jumat. Oh, intinya bahasa Balinya nggak apa-apa ya, pakai bahasa Bali Nggak kan. apa-apa. Jadi intinya, nah ngoyong aduh dini Pak Kapok gitu. Oh iya, iya. Dikasih efek jerah mungkin Pak ya. Efek jerah. Nah, saya pikir besoknya oke, nggak apa-apa. Saya pikir besoknya saya pulang, ya kan, ternyata enggak. Saya dibawa ke sini. Rasa berontak ada karena waktu itu masih ego dan lain sebagainya. Oke, mendengar cerita dari Pak Bayu ini, ternyata dorongan dari keluarga dan juga teman-teman yang positif itu sangat Betul. penting ya Gus ya, dan Penting, Pak Bayu. penting banget. Mungkin kalau tadi dari sisi eksternal ya Pak ya, dari Ya. keluarga dan teman-teman. Kalau dari motivasi internal Bapak, ada nggak sih Pak yang terbersit? Motivasi apa sih yang Bapak akhirnya ingin nih untuk Mau gitu. berkomitmen untuk rehabilitasi? Berkomitmen untuk rehab, Iya. rehabilitasi ya. Seperti tadi saya bilang juga, tidak ada seorang pengguna di awal dia akan berkomitmen untuk saya mau rehab ini. Tidak ada, saya berani jamin, ya kan. Saya berani jamin. Apakah saya tanya kembali ke teman-teman di sini, apakah ada yang seperti begitu untuk saat ini? Sejauh ini belum Belum ya, Gus? ada sejauh ini Mungkin. kan. Jadi tetapi untuk di awal pada saat saya melakukan rehabilitasi seperti saya sampaikan, ego saya masih tinggi dalam artian apa sih, ini hanya sekedar menjalankan dari rawat itu sendiri. Tetapi dengan beradanya beberapa program dari BNN, akhirnya di sana saya sadar, ya kan, karena ada namanya waktu itu di saya program rumah damping. Nah, di sana saya dikasihkan pengertian, dikasihkan suatu ilmu, ya kan, ilmu yang akhirnya di sana saya terbersit, wah ini benar ini semua, ini benar nih semua, oh ini diri saya yang sekarang, ini diri saya yang sekarang, oh iya saya sudah berubah dari saya begini menjadi begini, oh ya, mulai di sana saya berkomitmen Untuk gitu. terus mengikuti Untuk program. tetap mengikuti program gitu. Baik Pak, kalau memang tadi dijelaskan bahwa akhirnya Bapak nih memiliki komitmen untuk Ya. mengikuti program rehabilitasi. Menurut Bapak, apakah program ini sangat-sangat membantu Bapak untuk berubah menjadi individu yang Baru sangat Sangat. sangat membantu. Bahkan karena tadi nyebut Vian, bahkan pada saat saya memberikan satu penyuluhan atau enggak pengertian kepada adik-adik, kepada teman-teman, saya selalu bilang, ya kan, tidak ada seorang pengguna yang bisa sembuh sendiri. Dia harus dipandu, dia harus dibimbing ke jalan yang benar kembali gitu. Jadi seperti tadi saya bilang, pada saat di sini kan ego masih jalan, apa-apa sih ini bisa kok saya sendiri, pada sebenarnya sih nggak bisa itu semua. Semua harus ada bimbingan. Iya. Berarti motivasi intrinsik dari diri Bapak sendiri itu hadir seiring dengan perjalanannya proses pemulihan, begitu ya, Pak, ya? betul. Baik Pak, apa yang menjadi sumber kekuatan dan harapan Bapak ketika proses pemulihan itu? Anak. Anak. Waktu itu anaknya sudah umur berapa Pak? Waktu itu umur berapa ya dia ya? Kalau saya nggak salah masih umur 12 apa 10 tahun itu, lupa saya. Mungkin apa yang ada dalam benak Bapak ketika memikirkan anak hingga Bapak merasa kuat dan merasa saya harus pulih nih gitu. Mau sampai kapan? Oh iya. Mau sampai kapan? Pada saat di rumah damping, ya kan, mau sampai kapan, ya kan, Anda begini. Ini untung tidak kejadian sampai masuk dan lain sebagainya, bisa dibilang gitu kan. Andai kata pada saat itu saya benar kejadian, apa yang akan dikatakan oleh anak saya? Bagaimana lingkungannya dia di lingkungan sosialnya dia sendiri. Wah, ternyata perjalanan yang sungguh lumayan berat ya untuk sampai di titik sekarang ini. Betul. Butuh banyak proses dan banyak dukungan juga dari Ya, lingkungan wah, sekitar. banyak pastinya. banget dukungan saya. Astungkara lingkungan saya benar-benar mendukung. Nah, menarik sekali. Selanjutnya apa yang akan kita bahas lagi nih, Gus? Seperti yang kayak kita bilang tadi sih Mah, ya kita kan udah tahu Bapak ini merupakan penggiat anti narkoba. Iya, betul. Yang merupakan juga wakil ketua dari Forum Forum Indonesia Indonesia Anti Narkoba atau FIAN. Nah, kalau boleh sharing-sharing lebih dalam nih Pak,
Vian atau Forum Indonesia Anti Narkoba itu kegiatannya seperti apa aja sih? Oke, sebelumnya saya cerita dikit nih. VIA tuh berdiri di tahun 2019 kalau saya nggak salah ya. Akhir November 2019 ya kan. Untuk saat ini kita ada beberapa DPD. Kebetulan saya di DPW ya kan. Kita ada DPD Badung, kita ada DPD Denpasar, kita ada DPD Tabana, kita ada DPD Bangli gitu. Nah, kegiatannya kita lebih kebanyakan kegiatan sosial, habis itu penyuluhan dan lain sebagainya. Ada donor darah juga kadang-kadang. Dan itu kita lakukan kalau untuk donor darah dan sosialisasi yang dilakukan oleh DPD Denpasar itu dilakukan setiap 3 bulan sekali. Dan untuk saat ini dari program BPW itu ke lapas-lapas gitu. Khususnya kita lagi fokus ke lapas anak ya. Lapas anak. Ya, udah pernah belum kesana? Jujur saya sih belum. saya belum juga. Mungkin lain kesempatan. Iya. Boleh. Mungkin kita bisa diajak, Pak. Boleh, Ya. boleh, nggak apa-apa, boleh. Oke, Dengan nanti kita dengan senang hati sih Pak. Ya, Boleh. dengan senang hati. Tadi kan dijelasin bahwa yang 3 bulan sekali itu ada ya Pak ya. Ya, Itu berarti ada kegiatan yang memang rutin diadakan oleh Vian? benar. Kita ada penyuluhan itu kadang-kadang kita ke Banjar, ya kan? Habis itu kita selain penyuluhan kita ada donor darah juga, ya kan? Habis itu kita lebih sering ke anak-anak muda lah, ke anak-anak muda, remaja kayak gitu. Kalau tadi berbicara DPD dan DPW. kurang lebih kalau anggota Vian itu berapa sih Pak juga? Dulu anggota Vian banyak. Kita bukan bilangnya anggota ya. Bukan anggota. Kita tidak bilangnya anggota, tetapi kita semua pengurus. Pengurus. Ya kan, pengurus. Istilah kita seperti begitu. Karena dari kita tidak mau ada gap ini anggota. Oh, iya. Enggak, kita semua ada pengurus. Dulu banyak pengurusnya. Dulu banyak. Bahkan kita ada bidang hukum dan lain sebagainya. Tetapi seiring berjalan tereliminasi secara sendiri gitu. Nah, sekarang paling tidak yang aktif sekitar 10 sampai 15 10 sampai 15. yang aktif. Oke, berarti itu apakah terbagi menjadi bagian-bagian wilayah gitu Pak? Iya. Ada daerahnya? Iya, seperti saya bilang untuk saat ini yang paling aktif itu Denpasar. Denpasar. Betul, habis itu dilanjutkan oleh Badung. Oh, berarti saya bisa nih nanti join ke Badung ya. Boleh. Cara joinnya gimana sih, Pak? Cara joinnya nanti bisa kontak ke saya, habis itu nanti saya bisa take over ke Pak Ketuanya langsung. Siap. Berarti ini terbuka untuk umum ya Pak? Terbuka Siapa untuk saja umum, yang ingin. siapa saja yang ingin gabung dengan Vian boleh. Nah, jadi Semeton nanti yang mau gabung dengan Vian, Forum Indonesia Anti Narkoba, boleh banget ya. Nanti Boleh. apa ada Instagramnya, Pak? Ada. Vian DPW Bali. Vian DPW Bali. Ya. Yang tadi kita bahas Vian ya Pak ya? Boleh. Masih bahas Vian mungkin. Boleh. Kenapa sih Pak Bayu itu sampai memiliki keinginan untuk terlibat dalam Vian ini bisa dibilang komunitas ya Pak ya? Komunitas bisa non- dibilang. Bisa Profit. masuk Masuk ataupun terlibat komunitas boleh. ke dalam komunitas anti narkoba. Iya, betul. Kenapa Bapak memiliki keinginan untuk terlibat atau terjun di sini Pak? Panggilan hati. Gitu. Intinya begini, pada saat saya pulih, sebenarnya begini, saya lagi pro dan kontra dengan kalimat pulih dan sembuh. Kalau memang bahasa psikolognya dan ininya, konselornya adalah pulih. Gitu. Tetapi saya berusaha untuk sembuh. Cancer aja bisa sembuh. Iya. Gitu ya. Oke, tapi nggak apa-apa, gitu kan. Saya aja bisa pulih, ya kan? Saya aja bisa pulih. Kenapa saya tidak bisa memulihkan teman-teman yang ketergantungan? Itu panggilan hati saya. Gitu. Akhirnya ada teman yang ngajak gabung yuk. Saya mau buat ini nih, satu yayasan, satu komunitas, satu organisasi yang bergerak di bidang anti narkoba. Gitu. Ya sama seperti undangan BNN, tanpa berpikir panjang 1, 2, 3. Oke, jadi kita buat. Iya. Wah, sangat menginspirasi ya, Gus ya. Pak Bayu, seorang yang pernah terjerumus Ya. ke aktivitas penyalahgunaan narkoba, yang sudah pulih, Ya. dan sekarang ikut dalam Forum Indonesia Anti Narkoba. Sangat menginspirasi Terima tentunya. kasih. Baik, karena sudah kurang lebih 15 menit kita menemani,
podcast hari ini. Ya mungkin dari kita juga ada beberapa, mungkin sedikit closing statement Boleh, dari Bapak boleh. dan hal-hal lainnya. Nah, kalau kita tadi sudah mendengar banyak sekali cerita yang inspiratif dari Bapak Bayu, seperti dari awal mula Bapak bisa terjerumus Terjerumus, karena ya. pergaulan, karena hal-hal lainnya yang, iya, kalau sebenarnya anak muda, kita jadi anak muda kalau misalnya, aduh, kita enggak, tapi temen iya, jadi kayak ada merasa gap, aduh, Iya. apakah enggak banget gitu, kita kayak gitu sih Pak, jadi pasti itu sih dorongan yang memang menekan seseorang untuk bisa terjerumus kah atau Betul, betul. Nah, mungkin ada beberapa pertanyaan Pak untuk melanjutkan penutupan bincang kita. Apa sih harapan Pak Bagus untuk diri Bapak sendiri itu ke depan? Harapan saya selalu tetap pulih, ya kan? Selalu dilindungi oleh Yang Maha Kuasa, udah pasti. Diberi lingkungan yang positif di sekeliling saya. Harapan yang lebih besar lagi, lebih sukses dari sekarang. Lebih sukses. Kita aminkan bersama-sama. Sekarang. Kemudian nih Pak, pertanyaan kedua, apa pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada para penyalahguna narkoba di luar sana yang masih berjuang untuk pulih? Oke, motivasi aja kali ya, ke kamera. Oke, bagi yang masih berjuang, tetap berjuang. Yang paling penting itu adalah niat dan jauhi lingkungan tersebut. Benar sih Pak. Itu mungkin bagi sebagian orang kalau mendengar nasihat dari orang lain tuh agak sebelum merasakannya gitu Ya, kan. Tapi betul, memang betul. setiap nasihat tuh pasti ada tujuannya. Betul. Pasti ada yang bisa kita ambil sih Betul. dari hal tersebut. Mungkin dari saya sendiri, Pak, mungkin boleh berikan pesan-pesan juga boleh ke kita di sini ataupun semeton-semeton yang lagi menonton. Oke, berhubung di sini remaja-remaja semua, remaja-remaja semua, hanya sepentas pesan kecil aja, yang menentukan masa depan kalian itu adalah diri kalian sendiri. Jadi tentukan dari sekarang mana pilihan kalian. Terima kasih. Oke, jadi kita mungkin saat ini udah sampai di penghujung acara ya Pak ya, dari penghujung acara podcast ini. Kalau bisa dirangkumkan ya Rahma ya, dari awal kita udah membahas bagaimana awal mula Bapak yang tadi kita sebutkan. Naik turunnya Bapak mengarungi lembah bukitnya. Betul. Banyak tantangan juga dalam mencapai versi Bapak yang saat ini. Ya. Itu banyak sekali yang kita bisa pelajari, yang menginspirasi kita juga semua, ataupun semeton yang juga ikut menonton di sini. Tentunya dukungan dari keluarga dan lingkungan sekitar juga ya Gus, membantu Pak Bayu untuk proses pemulihannya hingga menjadi seperti sekarang ini sebagai Wakil Ketua FIAN, Forum Indonesia Anti Narkoba. Oke. Jangan lupa teman-teman ataupun semeton yang lagi nonton yang mau bergabung sama FIAN itu boleh banget ya Pak ya. Boleh banget. Bisa boleh. langsung ke kontak personnya atau di Instagram ada Boleh, di ada di atau ke Bapak Bayunya sendiri. Dan semeton jangan lupa untuk like, Like, komen, dan share video ini.